Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang keberkahan apa yang akan kamu dapatkan di akhir tahun 2023 ini. Oke, fokus pada energimu ya. Apa yang akan kamu dapatkan ya, keberkahan apa yang akan kamu dapatkan di akhir tahun 2023 ini. Aku akan mengambil 4 sesi mungkin ya, maksudnya 4 sesi namanya ya. Untuk keuangan, percintaan, karir, dan kesehatan. Oke. Kita mulai dulu dari percintaanmu. Ada the star di sini ya. Ini the star, ini menandakan bahwa bagi kamu yang jomblo, aku lihat mungkin akan ada kesempatan bagimu untuk bertemu dengan orang baru. Ya, orang baru. Tapi jika di sini kalau aku lihat kamu yang sedang lagi marahan sama pasangan, atau mungkin kalian itu punya koneksi dengan si mantan tapi koneksinya itu putus nyambung atau datang dan pergi, maka kalau aku lihat di sini mantanmu akan datang lagi ke kamu untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Bahkan kalau aku lihat di sini orang ini tuh pengen menjalin hubungan yang lebih berkembang ya ke depannya bersama kamu, atau mungkin kalau ada pertengkaran ya ingin kalian selesaikan seperti itu. Dan untuk kalian nih ya, bagi kalian nih yang jomblo ya atau single, di sini aku lihat kalian sudah mulai percaya diri dengan diri kalian sendiri dan kalian siap untuk menjemput jodohmu, menjemput orang baru yang memang menjadi jodohmu, seperti itu ya kalau aku lihat. Dan bagi kalian yang bertengkar atau berpisah dengan pasangan, kalau aku lihat di sini orang itu ya, pasanganmu itu, mantanmu itu, aku lihat di sini dia sudah menghilangkan keraguan-raguan atas dirimu atau atas hubungan ini. Dan aku lihat di sini dia sudah yakin banget bahwa kamulah memang yang pantas untuk dia. Terus itu juga aku lihat di sini dia sudah mulai pede dengan apa yang dia miliki, sehingga dia akan siap untuk menjemput kamu kembali, untuk menyatakan perasaannya kembali kepadamu. Terus itu juga aku lihat dulu mungkin dia memang gampang banget terpengaruh oleh omongan orang-orang, entah ini orang-orang di sekitar dia atau teman-teman dia, keluarga atau apapun itu. Nah, kalau aku lihat di sini orang ini tuh udah nggak mau peduli lagi dengan omongan orang-orang, yang dia pedulikan hanya kamu, gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini orang ini tuh kayak udah yakin banget lah gitu ya bahwa perasaannya memang untuk kamu. Terus kamu ini juga berdealing dengan orang yang sudah lebih dewasa ya dengan kamu. Terus itu juga kalau aku lihat saat ini tuh memang orang ini tuh lebih bijaksana ya, sekarang dia udah lebih bijaksana. Terus itu juga sejujurnya dia kemarin saat berpisah dengan kamu, orang ini tuh patah hati sama kamu ya, patah hati banget, dia sedih banget karena kegagalan menjalin hubungan dengan kamu, sehingga orang ini mengisolasi diri.
Terus itu juga aku lihat dia tanpa kamu di sisi dia, aku lihat dia sangat kesepian. Sehingga sudah berapa lama nih kalian tidak ada komunikasi, tidak ada kabar ya. Aku lihat di sini dia sudah muak dengan itu semua ya. Dia udah muak dengan rasa kesepian dia tanpamu. Maka di sini menurut dia ini sudah cukup lama bagi kita break atau berpisah, sehingga aku lihat di sini dia akan siap untuk datang lagi ke kamu. Untuk kamu yang masih single, aku lihat memang kalian kemarin sempat ada rasa sakit hati ya pada mantan seperti itu, ataupun kalian punya suatu traumatik ya yang berhubungan tentang romansa gitu, sehingga aku lihat kalian mengisolasi diri, menutup diri dari percintaan. Tapi aku lihat di sini kamu akan siap untuk menjalin hubungan dengan orang yang memang kamu sukai, kamu taksir gitu ya. Terus itu juga akan banyak pelajaran ya bagi kalian yang baik ini yang jomblo, yang single ataupun yang berpasangan tapi lagi bermasalah gitu ya. Akan ada banyak pelajaran dari hubungan-hubungan kalian yang akan kalian jalani di sini ya. Jadi inilah keberuntungan yang akan kalian dapatkan dari hal romansa atau percintaan ya. Kemudian tentang keuangan deh ya. Tentang keuanganmu di akhir bulan ini akan seperti apa ceritanya? Oke, kalian harus lebih jujur, lebih adil ya dalam semua transaksi keuangan kalian. Terus juga aku lihat di sini selalu pertahankan keseimbangan antara keinginan kamu dan orang lain dalam mengeluarkan keuangan. Serta aku lihat juga di sini nampaknya kamu harus lebih selektif lah ya dalam mengambil tawaran-tawaran, entah ini dari pekerjaan atau apa yang berhubungan dengan keuangan. Karena aku lihat di sini kamu harus lebih menjaga semua ya, harus lebih seimbang di dalam keuangan biar keuangan kamu baik-baik saja. Dan cobalah untuk lebih selektif ya dalam pengeluaran uang, karena kalau aku lihat di sini bisa jadi kamu itu lagi ngepres gitu ya keuangannya, sehingga kehidupan masih panjang, jadi butuh untuk mungkin lebih ke ini ya, lebih mengambil keputusan untuk mungkin berinvestasi atau memodalkan bisnismu gitu ya, uangnya kamu jadikan modal dalam bisnismu. Karena kalau aku lihat berarti memang kamu ini butuh mengambil suatu resiko ya, resiko agar nanti kedepannya uangmu bisa berputar, seperti itu sih kalau aku lihat ya. Cobalah untuk lebih menghormati uang dan bisnis lah saat ini ya. Kalau aku lihat untuk akhir tahun ini lebih selektif, terus itu lebih menghormati uang dan bisnis. Terus itu juga tetap ini ya, tetap selektif lagi analisa ya. Dan aku lihat juga tetap menyeimbangkan pembukuan keuanganmu semuanya, pengeluaran maupun pemasukan harus selalu dicatat seperti itu. Karena aku lihat kalau misalkan kamu siap untuk mengambil suatu resiko, di sini akan ada pertanda baik bagi keuanganmu. Tapi sorry,
sebaiknya di sini kalian harus hati-hati kalau misalkan mau berinvestasi di luar, ya, bukan di bisnismu. Kalaupun di bisnismu juga kamu harus lebih selektif lagi dalam berbisnis dengan orang lain intinya, karena di sini temunya reverse. Berarti hati-hati akan ada suatu penipuan yang terungkap nih dari hasil investasimu atau rekan bisnismu seperti itu. Atau bisa jadi kamu kayak mungkin kamu yang akan menipu diri sendiri tentang kekayaan dirimu kayak gitu ya. Makanya di sini aku bilang dari awal ada justice, kalian harus jujur tentang keuangan ya, karena hati-hati ini demun yang keluar ya. Hati-hati, takutnya kamu kalau berinvestasi asal aja nggak tahu seluk beluknya itu investasi uangnya kemana. Hati-hati, ada potensi kamu akan ditipu gitu ya. Dan juga nggak usah. Oke, memang kalau dalam keuangan tidak terlalu terbuka dengan orang ya, karena di sini hati-hati, kamu juga sebenarnya nggak jujur juga dengan keuanganmu. Tapi bukan berarti kamu harus menipu diri sendiri tentang kekayaan dirimu gitu ya. Boleh kamu save biar kamu tahu, kamu sendiri yang tahu tentang kekayaanmu, tapi bukan berarti kamu harus menipu dirimu tentang kekayaanmu ya. Boleh berafirmasi kamu harus menjadi orang yang kaya banyak uang, itu boleh, tapi jangan sampai menipu dirimu ya. Jangan sampai kamu sebenarnya uangnya pas-pasan tapi kamu ingin memiliki gaya hidup yang hedon gitu, akhirnya kamu hutang piutang. Nanti juga kamu buat pemikiran kamu bahwa nanti juga hutang itu bisa kok kebayar, karena kan nanti pasti gajian atau pasti juga nanti dapat uang, dapat keuntungan. No, jangan seperti itu maksudnya yang menipu kekayaan diri sendiri ya. Seperti itu. Tetap jujur, tetap jujur dan adil dalam pengeluaran, ataupun lebih selektif dalam berinvestasi ataupun mengeluarkan uang lah intinya ya. Harus hati-hati karena gawat ini, ada demun ya. Demun, nampaknya akan ada suatu penipuan yang terungkap. Dan nampaknya akhir tahun ini kalian sangat bermasalah sekali dari keuangan, apalagi kalian yang sudah memiliki rumah tangga ya. Di sini yang kalian sudah berumah tangga, aku lihat ada masalah di keuangan kalian, apalagi kalau misalkan pendapatan kalian di sini tidak stabil ya. Itu akan lebih memperburuk situasi keuangan kalian. Mungkin juga pengeluaran yang tidak terduga akan terjadi gitu ya, apalagi kalau keuangannya yang tidak pasti gitu. Nah, sehingga di sini aku lihat pesannya dari kartu ini adalah sebaiknya kamu untuk lebih giat lagi atau lebih fokus pada karir dan pada keuangan ya. Jadi kalau memang harus meninggalkan keluarga untuk mencari uang, itu akan lebih baik ya. Karena keluargamu juga butuh uang untuk membeli bahan makanan ya, bahan pokok, pangan, sandang gitu ya. Jadi kalau aku lihat nih, itu lebih baik jika kamu mungkin harus merantau atau ngerjain pokoknya intinya di sini kalian harus lebih fokus pada keuangan, karena masalah-masalah di dalam keluarga kalian itu sebenarnya utamanya di keuangan ya. Pemicunya adalah keuangan gitu. Jadi kalau kalian berfokus pada keuangan dan keuangan kalian stabil, aku lihat masalah di dalam keluarga kalian kemungkinan bisa sedikit demi sedikit terselesaikan gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini keuangan harus coba lebih diprioritaskan gitu ya, karena kalau aku lihat di sini kalian akhir-akhir ini terlalu fokus pada keluarga, sehingga mungkin terlalu banyak mengeluarkan uang ya, sehingga keuangan tidak terkendali, tidak terkontrol seperti itu. Jadi untuk akhir tahun ini kayaknya lebih baik untuk fokus sama keuangan. Terus itu karir ya, karir kalian aku lihat seperti apa nih.
nampaknya kamu lagi merasa tidak nyaman di tempat kerja kamu. Mungkin kamu sedang memegang suatu proyek gitu ya, kalian diberikan suatu proyek tapi kalian kayak sulit untuk memahami proyek ini harus bagaimana seperti itu. Dan aku lihat juga kalian di sini ada seseorang di sini dari kalian yang bersikap tidak sopan atau terlihat seperti orang orang bodoh di hadapan rekan-rekan kerja kalian. Jadi hati-hati dalam berbaur ataupun berinteraksi dengan teman-teman kerja kalian ya. Dan juga kalau aku lihat di sini akan ada peluang besar yang menunggu kamu, tapi nampaknya kamu ragu untuk memanfaatkan peluang tersebut, atau bahkan mungkin kamu tidak mau untuk mengambil peluang tersebut. Sehingga hati-hati ya bagi kalian, ini mungkin bisa memberikan kamu suatu keuntungan gitu ya. Dan gini, kalau aku lihat kalian harus tetap memastikan bahwa kamu tidak melupakan apapun dan jadi jangan melupakan apapun agar kalian tidak tertinggal seperti itu ya. Dalam segi apapun hati-hati kalau berinteraksi dan mengerjakan pekerjaan. Siapa tahu di situ peluang yang tidak terduga akan datang. Keraguan-raguan ini juga karena aku lihat sebenarnya kamu itu orang yang mampu untuk menyelesaikan atau menuntaskan entah ini proyek kamu atau bisnis kamu seperti itu. Sebenarnya kamu ada kemampuan, cuman kamu ngerasa ada keraguan-raguan sehingga kamu sulit untuk mengambil keputusan atau kepercayaan dirimu atas usahamu atau atas proyekmu kayak gitu ya. Jadi kamu kayak nggak yakin gitu untuk bisa mendapatkan keuntungan di bisnis atau bisa menyelesaikan proyek seperti itu. Kalau aku lihat hati-hati. Terus itu juga ada ketakutan ya di diri kamu, karena yaitu kamu kayak kurang yakin dengan diri kamu, kurang yakin dengan kemampuan kamu. Padahal sebenarnya kamu itu bisa bisa mendobrak gitu ya. Kamu itu bisa kok menyelesaikan itu. Jadi apa yang kamu pikirkan itu sebenarnya out of the box dari apa yang akan kamu lakukan gitu. Kamu itu mampu untuk melakukannya. Intinya seperti itu. Kamu intinya kamu bisa. Cuman karena ada ketakutan dan keraguan-raguan, keinsecurean dalam diri sendiri, itulah yang membuat kamu mencegah dirimu untuk bisa maju. Terus itu juga aku lihat kamu nampaknya akan lebih selektif juga dalam keuangan. Karena aku lihat kamu kayak sadar ya bahwa hidupmu masih panjang, jadi kamu pun masih nggak tahu kedepannya apakah kamu akan tetap memiliki uang, apakah uangmu akan tetap stabil seperti itu ya. Jadi ini bagus ya untuk masalah uang. Maksudnya cara kamu menilai uang seperti itu ya. Makanya di situ kamu kan tadi di keuangan aku bilang kamu harus lebih menghormati dan lebih selektif dalam pengeluaran uang ya. Terus itu dan untuk sebenarnya kamu itu dihormati ya oleh rekan-rekan kerjamu atau mungkin bawahanmu ini, karena mungkin kamu memang orangnya itu tegas, orangnya juga bisa membagi pekerjaan sesuai dengan kemampuan karyawanmu atau bawahanmu atau teman-teman rekan kerjamu. Nah, sebenarnya kamu di sini sangat disegani, cuman karena mungkin kamu ego aja di sini ya, ego. Jadi terkadang kamu tuh suka berperilaku bodoh aja gitu ya. Agak mungkin tidak sopan, suka menyakiti perasaan orang lain tanpa kamu sadari gitu, karena mereka mungkin melihat kamu jabatannya mungkin lebih tinggi dari mereka atau mungkin kamu lebih senior dari mereka, makanya mereka nggak jujur atau nggak mengungkapkan perasaan mereka. Tapi hati-hati aja ya bagi kamu untuk tetap sopan lah ya, apalagi dalam berucap ataupun bertindak gitu. Kalau tentang penghormatan, sebenarnya kamu dihormati kok oleh rekan-rekan kerjamu, cuman ya di akhir tahun ini kamu agak sengklek aja gitu ya.
Terus untuk kesehatan ya, untuk kesehatanmu di akhir tahun ini seperti apa? Queen of Pentacles, untuk kesehatan, bagi kalian ya yang saat ini sedang mengalami kesehatan yang baik ya, tetap dijaga karena ini aku lihat ada hubungannya dengan makanan. Kalian mungkin lebih selektif dari pemasukan makanan, terus itu juga olahraga ya, terus itu juga memberikan waktu istirahat pada tubuh kalian. Makanya di sini kalau aku lihat ada sebagian kalian yang memiliki kesehatan yang baik, tapi juga aku lihat ada yang lagi tidak sehat di sini. Jadi mungkin kalau yang lagi tidak sehat ini coba untuk lebih fokus untuk lebih selektif dari makanan ya, makanan, terus itu cara kalian merawat diri. Jangan lupa untuk mandi ya, jangan lupa untuk mandi walaupun situasinya cuacanya lagi dingin ya, sering hujan, tapi tetap sempatkan diri untuk membersihkan diri ya, atau merawat diri. Terus itu juga aku lihat memang dari kalian butuh merasakan pemenuhan spiritual ya, ibadah juga tetap ditingkatkan. Terus itu juga tetap berpositif thinking ya. Kalau aku lihat di sini kalian harus tetap berpositif thinking. Terus itu tetap beraktivitas seperti biasa secara alami sesuai dengan bakat alami yang kalian miliki ya. Jangan hanya tidur aja, tetap bergerak, tetap melakukan aktivitas, tetap melakukan hobi. Intinya seperti itu ya, karena aku lihat kalau kalian yang lagi tidak fit, ini ada hubungannya dengan aktivitas kalian yang tidak teratur ya, mungkin dari tidur, makanan, pola makan yang tidak teratur, terus itu olahraga yang kurang gerak gitu ya. Karena ini juga pengaruh ya bagi kalian yang lagi nggak fit, kesehatannya lagi nggak sehat badannya. Ini ada pengaruh dari pola pikir ya, pola pikir kalian ya. Mungkin untuk resolusi di tahun depan kalian ingin sukses mungkin ya, sehingga kalian merasa terbebani untuk harus bekerja apa nih agar bisa menghasilkan uang yang banyak, agar bisa membahagiakan orang tua, istri, anak, seperti itu ya. Jadi aku lihat ini kenapa kalian nggak fit kesehatannya ya, karena pola pikir kalian terlalu terbebani dengan bisa jadi resolusi untuk tahun 2024, atau bisa jadi karena beban kerja yang kemarin ya di tahun 2023 ini masih membebani pikiran kalian. Sehingga di sini kalau aku lihat cobalah untuk tetap sehat di pikiran kalian ya, tetap selalu berpositif dalam berpikir, kemudian merilekskan pikiran ya, otot-otot kalian ya. Jangan lupa istirahat, ingat pola istirahat juga bisa membantu tubuh kalian tetap sehat, bugar ya. Dan aku lihat di sini bagi kalian yang sedang promil ya, cobalah untuk hati-hati dalam mengemudi atau berpergian ya, karena di sini nampaknya ada sedang ada masalah nih di kehamilan kalian. Apalagi kalau misalkan ini baru-barunya promil atau baru-barunya kalian mendapatkan kabar bahwa promil kalian sukses ya, jadi benihnya baru banget nempel gitu ya di rahim kalian. Jadi lebih untuk tidak banyak berpergian atau hati-hati dalam mengemudi. Terus itu juga untuk kalian semua, mau ini yang lagi hamil ataupun yang tidak, untuk diet sehat ya, itu lebih baik ya. Ingat, diet sehat, diet boleh tapi bukan berarti tidak makan ya. Diet itu tetap makan tapi dikontrol kalorinya itu ya, sesuai dengan berat badan, kalori yang dibutuhkan berapa ya. Jangan berlebihan dan jangan pula kalian kurang-kurangi
sehingga justru malah nanti akibatnya lebih sakitnya kalian gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini nampaknya ada yang ini, ada yang sedang mengalami masalah kesuburan ya. Jadi kalau misalkan kalian ada masalah nih tentang kesuburan kalian ya, cobalah untuk segera kunjungi dokter yang kalian percaya. Kemudian aku lihat di sini nampaknya banyak yang merasa malas atau kurang bertenaga gitu ya. Cobalah untuk lakukan olahraga rutin dan tetap ikuti diet sehat ya. Dan aku lihat di sini tetap berpikir positif juga ya. Sebaiknya kalian mencegah daripada kalian mengobati itu ya. Itu sebenarnya masih menjadi slogan yang efektif ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Seperti itu. Jadi inilah keberkahan yang akan kalian dapatkan di akhir tahun ya. Jangan kira kesialan dari keuangan kalian yang lagi nggak baik-baik aja ini bukan keberkahan. Siapa tahu dari pergejolakan keuangan kalian saat ini tuh ada hikmahnya ya, bisa memberikan pelajaran untuk kalian ke depannya lebih selektif lagi dalam mengeluarkan uang ya ke depannya. Terus itu lebih selektif lagi dalam melakukan investasi seperti itu ataupun berbisnis ya. Oke, jadi aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate dengan kalian. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces. Terus Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Aquarius, Virgo, Leo dan Libra. Oke. Itu ya, jadi ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Jika pembacaan ini memang kalian rasakan dan memang kalian dapatkan, berarti ini memang resonate dengan energi kalian. Tapi kalau ini tidak sesuai dengan keadaan kalian ya maka ini bukan energi kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.